Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak, Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita berdoa dan meminta kepada Allah semoga salat subuh yang kita laksanakan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bekal amal salih, bekal amal yang baik agar kelak Allah izinkan kita semua berkumpul di dalam surganya nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya kelak hingga akhir zaman, dan insyaallah termasuk kita semua di dalamnya. Semoga Allah izinkan kita semua kelak berada di dalam surga yang sama bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kajian kita ini, tema ini adalah tema yang sudah dibahas beberapa malam yang lalu, tapi kita berusaha memperdalam dan memperluas lagi untuk berusaha memahami lebih baik serta mengamalkan apa yang akan kita sampaikan ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, satu misi terakhir yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk fokus di dalamnya, yaitu kaitannya dengan akhir Ramadan, adalah mengejar Lailatul Qadar. Dan cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu salah satunya adalah dengan melaksanakan iktikaf. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita mulai dulu pemahaman Lailatul Qadar itu dari bagaimana Allah menggambarkan hebatnya Lailatul Qadar itu. Jadi kita harus membenarkan dulu sudut pandang kita supaya kita tidak terjebak ke dalam pemahaman yang sempit tentang Lailatul Qadar. Karena yang selalu kita dapatkan itu biasanya Lailatul Qadar itu istimewa. Kenapa? Karena pada malam itu Al-Quran diturunkan. Tapi ternyata lebih luas dari itu. Kejadian yang terjadi pada malam Lailatul Qadar tidak sesederhana itu. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pembahasan yang menarik itu kita lihat bagaimana Allah gambarkan tentang Lailatul Qadar itu berada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Domirnya di sini Allah kembalikan kemana? Kepada Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kehebatan pertama malam Lailatul Qadar, di mana Allah mengatakan diturunkan Al-Quran pada malam itu. Nah, yang jadi pembahasan sekarang adalah kita mayoritas di Indonesia memperingati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Sedangkan ayat Al-Quran mengatakan terjadi penurunan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan redaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil laili witr. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Jadi kan ini kita punya wawasan baru. Lah, ini bagaimana pemahamannya? Al-Quran yang diperingati di Indonesia turun 17 Ramadan, atau redaksi hadis Nabi yang mengatakan Lailatul Qadar itu salah satu momennya adalah Al-Quran diturunkan dan terjadi di 10 akhir Ramadan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka kita akan menjawab dengan jawaban firman Allah yang terbaik ini. Kita menggunakan metode bayani. Bagaimana penjelasan ini biar saja Allah yang menjawab. Ayat yang pertama Allah mengatakan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Tapi di dalam surat yang lain, seperti dalam surah Ad-Dukhan, Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran Allah turunkan di malam yang penuh berkah. Kita bertanya-tanya lagi, malam penuh berkah itu kapan? Lagi-lagi Nabi yang menjawab.
Nabi mengatakan, atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Maka kita akan menjawab sesuai yang disampaikan Nabi. Jika kita ingin mengetahui malam yang penuh berkah yang disampaikan oleh Allah, maka bulan itu ada pada malam-bulan pada malam-malam di bulan Ramadan. Yang kedua, yang ketiga, Allah menyampaikan dalil yang lebih umum lagi, di mana Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu Allah sudah menurunkan Al-Quran. Dan di ayat yang terakhir, nah ini yang jadi pembahasan atau menjadi titik pentingnya itu, kenapa kita berbeda, yaitu di mana Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina, apabila kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal furqan, hari pembeda, yaumal taqal jam'ani, yaitu hari bertemunya dua kelompok kafir Quraisy dengan kelompok kaum muslimin yang terjadi pada saat itu adalah momen perang Badar. Dan ternyata sejarah mencatat perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka jamaah rahimakumullah, inilah indahnya Islam. Islam itu nggak bisa dipahami sempit, nggak bisa. Islam itu luas, pemahamannya banyak, khazanahnya itu juga mantap, sehingga orang di dalam Islam itu tidak pernah menjustifikasi kamu salah, saya yang paling benar, kamu benar, ini siapa yang paling benar, nggak ada. Di dalam Islam itu setiap orang bisa berpendapat selama pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, contohnya gini. Di kitab Ar-Rahiqul Maktum, atau kita yang sering familiarnya dengan sebutan kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Safiur Rahman Mubarakfuri. Dia kan juara satu itu, menulis sirah itu kan lomba. Di dalam buku dia mengatakan apa? Saya lebih condong turunnya Al-Quran itu terjadi pada 21 Ramadan. Berarti kita sudah lewat ya Pak ya. Tapi Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah mengatakan sebaliknya. Sesuai dengan ayat Al-Quran di surah Al-Anfal tadi, yaumal taqal jam'ani, di situ jelas Allah mengerucutkan Al-Quran diturunkan pada saat terjadi perang Badar. Maka di Indonesia mayoritas ulama dan seluruh ulama, ijtihad ulama, maka tanggal ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah bukan ketentuan dari Allah dan Rasulnya, tapi ijtihad ulama. Maka kita di Indonesia memperingatinya di 17 Ramadan. Nah, Al-Quran itu tidak menyebutkan kapan terjadi tanggalnya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menyebutkan. Nabi tidak menyebutkan kapan terjadi nuzulul Quran. Hanya saja Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, satu hal yang kita pahami dari nuzulul Quran itu adalah kaifiyatnya. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Dari Ibnu Abbas itu. Anzalallahul Quran jumlatan wahidah. Al-Quran itu turun itu dua versi. Satu sekali turun jumlatan wahidah, di mana Allah menurunkan Al-Quran itu satu paket lengkap 30 juz, dan yang kedua Allah turunkan secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka setidaknya kita di sini memahami dari ayat-ayat tadi apa yang bisa kita pahami. Satu, keistimewaan Lailatul Qadar itu adalah pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Terkait tanggalnya memang dirahasiakan oleh Allah supaya apa? Kita giat mencari Lailatul Qadar. Karena kalau kita terpaku kepada tanggal, kita nggak mau itikaf nanti. Nah, kemudian di ayat yang kedua, di sini mempertegas. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah bertanya, kalian tahu nggak apa itu Lailatul Qadar? Nah, di sini Allah mengisyaratkan kepada kita, Lailatul Qadar itu ada, Lailatul Qadar itu akan terjadi, dan kita ditanya sama Allah dalam kapasitas kita tidak akan pernah tahu apa keistimewaan yang ada pada Lailatul Qadar, kaitannya dengan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Maka ini keistimewaan kedua Lailatul Qadar, yaitu Allah merahasiakan kapan dia terjadi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, contohnya sederhananya gini. Kita supaya tidak terperangkap. Ketika Nabi menyampaikan Lailatul Qadar akan terjadi di malam yang ganjil, kita aja kan udah mulai kacau pikirannya. Kenapa? Saya itikaf, tapi di malam ya ganjil saja. Begitu nggak ganjil, nggak mau itikaf.
Kenapa? Kan kata Nabi turunnya di malam ganjil. Sehingga di malam 22, malam 24, 26, malam 28, malam 30 kita nggak mau iktikaf. Nah begitu halnya juga ketika Allah merahasiakan ini, Allah itu tidak menyampaikan apa sih ada tanda-tandanya atau tidak. Nabi juga sama. Yang paling familiar itu kan riwayatnya Ibnu Mas'ud itu. Ibnu Mas'ud itu kan menyampaikan di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu pagi harinya, itu matahari bersinar terang, warnanya kemerah-merahan, tapi dia nggak panas, sinarnya itu nggak panas. Sinarnya itu kena kulit kita tidak panas dan udara pada saat itu tidak terlalu sejuk. Kemudian Ibnu Mas'ud bilang juga, pada saat itu di antara tanda Lailatul Qadar itu adalah anginnya berhembus sepoi-sepoi. Nah ini kalau kita jadikan rujukan kita di Lamongan agak susah, Pak. Nah tadi Ibnu Mas'ud bilang tandanya yaitu sinar matahari bersinar warnanya kemerah-merahan, nggak terlalu panas. Kita di Lamongan matahari bersinar, panasnya nauzubillah itu. Panasnya itu luar biasa. Kemudian dikatakan angin berhembus sepoi-sepoi. Di Lamongan angin berhembus tapi nggak sepoi-sepoi, angin badai itu. Maka kalau kita berpegang kepada tanda, kita juga akan susah bertemu dengan Lailatul Qadar. Susah benar. Maka Allah di dalam Al-Quran itu mengisyaratkan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalian tahu nggak Lailatul Qadar itu apa? Karena Allah mengisyaratkan susah untuk menemukan tanda-tandanya atau mengerti kapan terjadinya Lailatul Qadar. Maka di sini saya ingin mempertegas, jangan terjebak dengan tanda, jangan terjebak kepada momen, tapi berpegang kepada perintah Nabi di 10 terakhir hidupkan malam kita. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, keistimewaan Lailatul Qadar, Allah menyampaikan tadi wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Allah menyampaikan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kenapa disuruh cari Lailatul Qadar? Bukan hanya karena Al-Quran turun pada malam itu. Al-Quran turun pada malam itu memang istimewa, tapi keistimewaan itu hanya salah satu daripada keistimewaan yang lain. Di antara keistimewaan lain itu tadi Allah sampaikan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita insya Allah tahu asbabun nuzulnya. Sahabat itu bilang ke Nabi, Rasulullah, enak ya umat dahulu itu usianya panjang sampai ratusan tahun. Jadi mereka kalau beribadah kepada Allah lebih lama dari kita. Sedangkan usia umat Nabi berapa, Pak? Rata-rata di kisaran 60-an tahun. Kalau ada yang lebih, maka itu bonus. Makanya salah satu doa Nabi itu kan, Allahumma inni a'udzubika min su'il kibari, dari jeleknya masa tua. Kenapa? Karena bahayanya orang tua, bukan berarti kita minta mati muda, enggak ya Pak ya. Nabi itu berdoa dari jeleknya masa tua itu pertama, jangan sampai kita semakin tua semakin jauh dari Allah. Yang kedua, orang tua itu biasanya semakin dia tua, semakin dia sepuh, itu biasanya sulit untuk mengontrol dirinya sendiri sehingga dia sangat banyak membutuhkan bantuan orang lain. Makanya kalau kita lihat jamaah haji, berangkat haji, kalau yang udah sepuh-sepuh itu apa yang terjadi, Pak? Dibantu kan? Didorong, tawaf, mau sa'i itu pasti dibantu. Nah, kita kembali lagi. Sahabat itu bilang enak umat dahulu, usianya panjang-panjang. Maka pada saat itu Allah menurunkan Al-Quran di mana Allah mempertegas, udah malam Lailatul Qadar, kalau kita beribadah pada malam itu, maka ibadah kita dikalkulasikan oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau diangkakan lebih baik daripada 83 tahun, kalau kita bulatkan 4 bulan. 83 tahun, 4 bulan. Dan kita bertemu Ramadan berulang kali, tinggal dikali. Kalau bapak-bapak usianya sudah 50 tahun, ya tinggal dikali aja 50 kali Ramadan. Ketemu Lailatul Qadar tiap malamnya yang pahalanya setara dengan 80 tahun 4 bulan. Ini akan lebih istimewa. Kemudian keistimewaan yang berikutnya, yang keempat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah mengabarkan apa istimewanya Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah menyampaikan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Maka di dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab itu mengatakan Lailatul Qadar itu salah satunya disebut dengan Lailatul Dayyiqah. Malam yang sempit.
Kenapa disebut malam yang sempit? Lagi-lagi Nabi yang menyampaikan. Ketika malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, malam itu terasa nyaman, malam itu terasa tenang, malam itu terasa sangat damai karena setiap jengkal kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat. Malaikat semuanya turun pada saat ini, termasuk ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Ngapain mereka? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi Lailatul Qadar itu tenang, nyaman, tidak berisik, damai, malaikat turun. Ini setiap jengkal kita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita nggak kasat mata, tapi malaikat sekarang sedang berzikir dan berdoa kepada Allah. Kemudian yang kelima, Allah menyampaikan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat itu turun tidak hanya untuk beribadah kepada Allah, mereka juga diperintahkan oleh Allah untuk mempertegas takdir kita. Maka disebutlah malam Qadar, malam di mana Allah menentukan takdir kita. Maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di 10 hari terakhir ini kapanpun terjadi Lailatul Qadar, di antara tugas malaikat itu adalah malaikat ingin mempertegas takdir kita. Malaikat mempertegas rezeki kita, mempertegas takdir baik dan buruk kita, mempertegas mohon maaf ajal kita juga. Dan juga malaikat mempertegas siapa jodoh kita. Nah ini saya sedang dipertegas sama Allah melalui malaikat, jodoh saya ada di mana ini. Nah bapak-bapak juga mungkin lagi dipertegas jodoh keduanya, jodoh ketiga, keempatnya sedang ada di mana. Dipertegas, jika memang itu takdir Allah, kita nggak tahu. Maka keistimewaan yang kelima, malam Lailatul Qadar itu adalah malam itu Allah mempertegas takdir kita yang sudah hidup di atas dunia ini. Sedangkan mereka yang baru lahir juga Allah pertegas. Kapan kita meninggal, bagaimana cara kita meninggal, bagaimana cara kita mendapatkan rezeki kita, itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, disampaikan oleh Allah apa keistimewaan Lailatul Qadar? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka akan mendapatkan keselamatan bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini nasihat penutupnya untuk mengejar keistimewaan Lailatul Qadar ini dari yang pertama sampai yang terakhir tadi. Tadi kita sampaikan gak cuman Al-Quran turun istimewa Lailatul Qadar, tapi ada kejadian-kejadian yang lain, maka diperintahkan untuk melakukan iktikaf. Iktikaf itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, singkat saja saya ceritakan sedikit. Iktikaf itu dikerjakan boleh 1 jam, boleh 2 jam, boleh 3 jam, boleh sepanjang malam, boleh 24 jam. Kalau Nabi itu 24 jam. Hadis dari Aisyah itu menceritakan Nabi itu kan kalau iktikaf nggak pulang. 10 hari itu Nabi nggak pulang. Nabi itu pulang khusus hari Jumat ketika mau mandi Jumat aja. Sisanya beliau akan duduk di masjid. Maka Nabi itu ketika 10 akhir itu benar-benar iktikaf. Nah sedangkan kita nggak bisa 24 jam. Kenapa? Pagi kerja, ke kuliah kampus, ke sekolah dan sebagainya. Maka nggak bisa. Maka kita iktikaf bisa dengan waktu tertentu. Ini diizinkan. Boleh 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dengan catatan, nah ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai ketika sudah iktikaf kita membatalkan iktikaf kita. Kenapa? Iktikaf itu bisa batal. Contohnya gini, saya niat ya Allah saya kepingin iktikaf nanti malam dari jam 10 sampai jam 3. Berarti 5 jam ya. 11, 12, 1, 2, 3. Maka yang terjadi pada saat itu adalah amalan-amalan iktikaf. Saya bisa sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Saya bisa berzikir dan berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian juga saya bisa melakukan bacaan Al-Quran tadarus sebanyak-banyaknya. Saya juga bisa membaca buku-buku agama atau belajar. Kalau saya biasanya kalau iktikaf itu datang pertama saya sholat, setelah itu saya ngaji, setelah ngaji saya berdoa, nah setelah itu saya nugas. Ngerjain paper, ngerjain jurnal, itu saya nugas. Nah itu bernilai ibadah, boleh. Yang penting dari jam 10 sampai jam 3 nanti, saya tidak membatalkannya. Batalnya kenapa? Dari jam 10 sampai jam 3 saya sudah niat, begitu jam 11, keluar dulu lah, ngopi dulu, nah itu udah batal. Jam 12-nya saya ke kober dulu lah, makan mie setan, nah itu udah batal. Kalau memang sudah niat dari jam 10 jam 3, jangan keluar dari masjid dari jam 10 sampai jam 3 kecuali karena 3 hal diisyaratkan oleh Nabi. 1, karena memang uzur syar'i. Umpamanya tadi mau mandi Jumat, itu boleh keluar. Yang kedua, karena memang ada hajatul insaniyah, ada kebutuhan manusiawi. Saya iktikaf dari jam 10 sampai jam 3, tiba-tiba kebelet kepingin
pipis, boleh keluar dari masjid. Kepingin BAB, boleh keluar dari masjid. Atau yang ketiga, boleh keluar dari masjid ketika keadaan darurat. Saya sedang itikaf di sini tiba-tiba gempa, Pak. Nah, itu kabur saya dari masjid, boleh. Nah, itu tidak membatalkan itikaf. Tapi kalau seandainya baru ngaji, ngopi dulu lah, ntar masuk lagi. Itu sudah iktikafnya terlaksana tapi tidak sempurna. Maka ini harus diperhatikan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, iktikaf mengejar Lailatul Qadar itu misinya itu mulia sekali. Tadi tidak hanya memperingati turunnya Al-Quran, istimewanya Lailatul Qadar, tapi banyak kejadian-kejadian yang lain. Penutup Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tadi kita sampaikan tidak tahu kita tanda pastinya terjadi Lailatul Qadar. Maka di sini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini penegasan. Lailatul Qadar itu pasti terjadi. Masalah kapannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang pasti, Lailatul Qadar itu pasti terjadi dan Lailatul Qadar akan melewati kita semuanya. Semuanya. Enggak ada yang enggak ketemu Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya, kita semuanya akan menemui Lailatul Qadar. Lailatul Qadar akan melewati kita karena Allah sudah menjanjikan, Rasul juga sudah menegaskan Lailatul Qadar pasti terjadi. Jadi kita nggak perlu fokus dengan tanda-tandanya, nyari waktu yang pas dan sebagainya, nggak perlu. Tugas kita adalah menghidupkan 10 malam terakhir dengan beribadah kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Ini penegasannya. Lailatul Qadar pasti terjadi. Lailatul Qadar pasti akan melewati kita. Pertanyaannya adalah ketika Lailatul Qadar datang mendatangi dan melewati kita, saat itu kita sedang ngapain? Makanya kenapa Nabi perintahkan untuk itikaf supaya apa? Ketika Lailatul Qadar lewat, kita tahu atau tidak dia lewat, Allah menyaksikan, para malaikat juga menjadi saksi kita sedang beribadah kepada Allah. Makanya Lailatul Qadar itu pasti terjadi, tinggal ketika dia terjadi saat itu kita sedang ngapain. Makanya kan sangat luar biasa Islam itu antisipasinya, visionernya itu. Rasul itu ingin menyampaikan kalau nanti sudah 10 hari terakhir biasanya kita mulai lalai, mulai nyari baju lebaran kan. Kemudian mulai buat kue lebaran sehingga kita jarang itikaf di masjid. Maka ini misi yang sangat mulia, kita harapkan semoga Allah izinkan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan ketika kita bertemu dengan Lailatul Qadar, kita bertemu dalam keadaan tengah beribadah, mempersembahkan semua amalan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang bisa sedikit saya bagikan. Semoga kita tetap bersemangat menghabiskan waktu-waktu terakhir kita di bulan Ramadan ini. Kita hidupkan malam kita dengan amal-amalan salih. Kita itikaf kepada Allah, mengejar Lailatul Qadar. Semoga Allah izinkan kita bisa menghabiskan Ramadan ini dengan baik. Dan Allah juga menakdirkan kita bisa bertemu dengan 1 Syawal nanti dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.